Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung ama engkong, mbak, nenek, mbak, mas, pade, bude, dan juga amang buru lae, tulang, nyantulang. Bapak tua, bapak udah, abang, akang, lae, itu, adik-adik, kakak-kakak, semuanya para pemirsa juga diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan terus melanjutkan tadi pagi bagaimana baptisan Roh Kudus, bagaimana sikap hati kita menerimanya, yang tadi pagi saya katakan memiliki rasa lapar dan haus akan Roh Kudus, dan percaya kepada Yesus, dan taat kepada Yesus, ya. Itu untuk kita bisa yang sikap hati kita harus memiliki rasa lapar haus dan akan Roh Kudus, percaya kepada Yesus, taat kepada Yesus Kristus. Yang berikutnya yang saya akan katakan, jadi hati manusia harus, yang keempat, percaya kepada janji Bapa. Nah, dalam Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa Roh Kudus itu telah dijanjikan oleh Yesus dan dijanjikan oleh Bapa, diberikan kepada manusia. Jadi kepada manusia untuk menolong manusia itu memiliki keyakinan, memiliki iman, memiliki kasih, memiliki kebenaran yang sesungguhnya. Karena kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak akan pernah sanggup menyakiti orang lain. Kalau Roh Kudus tinggal diam dalam hati kita, akan senantiasa kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, Alkitab katakan, kita harus percaya pada janji Allah. Allah itu seringkali saya katakan kalau sudah mengenai janji, maka Tuhan akan terikat terhadap janjinya. Tuhan akan terikat terhadap apa yang difirmankannya. Dan itu akan dilakukannya kepada orang-orang yang mau taat tadi, kepada orang-orang yang percaya akan janji-janji Tuhan. Jadi Anda harus mempercayai bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus-Nya, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan kita, supaya nama Bapa dimuliakan, nama Bapa dimasyhurkan melalui tingkah laku perbuatan kita. Sebagaimana dalam Matius 5 ayat yang ke-16, kita supaya menunjukkan terang kita, perbuatan kita, supaya apa? Supaya nama Bapa dipermuliakan. Jadi itu sebabnya Bapa memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Jadi milikilah Roh Kudus itu, miliki sikap hati yang percaya kepada janji Bapa. Yang kemudian dikatakan, yang keempat, tekun berdoa menantikan Roh Kudus. Anda bisa baca dalam Kisah Rasul 2. Baiklah, kita baca saja dalam Kisah Rasul 2 ayat 2 dan 4 ya. Jadi tekun berdoa menantikan Roh Kudus. Bayangkan kalau mereka, kami kan sudah berdoa Tuhan, kami kan sudah melakukan, tetapi kenapa Tuhan belum datang-datang? Hari kedua, mungkin hari ketiga, hari keempat, mereka bisa saja komplain, tapi mereka terus, karena Tuhan katakan sampai Roh Kudus datang kepadamu. Wah, ini memang sukar mungkin bagi orang-orang yang tidak sabaran ya. Jadi kita lihat dulu dalam Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai dengan tiba-tiba turunlah dari langit suatu, ayat satunya, ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka di lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing empat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka bertekun berdoa kalau ketika mereka dijanjikan akan
Jangan keluar dari kota ini sampai Roh Kudus datang kepadamu. Nah, itu mereka lakukan. Bertekun, berdoa. Kalau Tuhan belum berikan kita, Tuhan, aku mau penuh Roh Kudus. Aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tolong saya, Tuhan. Saya ingin memuliakan Engkau. Saya ingin meninggikan Engkau. Saya ingin menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Lahirkan saya dengan Roh Kudus. Melahirkan saya kembali. Dan sehingga kuasa-Mu ada dalam hidupku. Jangan sama seperti Simon, tukang sihir itu mau membeli kuasa Allah, membeli Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan bisa dibeli seberapa banyak penuangmu. Nggak akan bisa. Anda dibutuhkan kerendahan hati untuk memberikan sikap hati yang benar di hadapan Allah. Allah tidak pernah memandang hartamu yang banyak. Allah tidak pernah memandang mobil-mobilmu. Allah tidak pernah berapa banyak emasmu. Dia tidak pernah memandang itu. Tapi Dia sungguh-sungguh peduli akan hidupmu. Kalau engkau mau membuka hati bagi Dia dan bagi Roh Kudusnya, maka Tuhan akan memakai engkau sebagai alatnya. Ya, tapi ada orang-orang kaya yang tidak mau tergerak hatinya. Tapi kalau orang-orang kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sama seperti dengan Cornelius, mereka mempersembahkan harta mereka. Sama dengan Barnabas, mereka mempersembahkan harta mereka, menjual harta mereka, karena Roh Kudus menggerakkan hati mereka untuk berbuat sesuatu. Karena mereka memang ketika orang penuh Roh Kudus, maka dia akan menyenangkan hati Allah dalam kehidupan ini. Dan nggak bisa tidak, kita akan terus berbuat baik. Ya, berbuat baik bagaimana bisa menolong. Ya, dan bagaimana bisa memberkati orang. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Makanya kenapa setiap hari saya berkata, biarkan baptisan Roh Kudus datang kepadamu. Biarkan kekuatan Roh Kudus datang kepadamu. Saya tahu persis bagaimana kekuatan Roh Kudus itu mengalir di tengah-tengah orang yang sayang pada Tuhan. Dan ketika dia sayang pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan. Kalau Tuhan izinkan dia melewati itu, berarti Tuhan akan menyediakan taraf yang berikutnya. Tahap naik, Allah akan mengupgrade imannya melalui persoalan-persoalan yang ada. Tetapi kalau orang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, mungkin mereka akan stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Bahkan ada yang sampai membunuh orang lain dan membunuh dirinya. Karena apa? Stres tingkat tinggi. Jadi yang mau saya katakan adalah kita harus tekun berdoa menantikan Roh Kudus seperti yang dilakukan para murid, para rasul. Ya, mereka melakukan itu karena mereka tahu janji Allah pasti digenapi. Nah, yang terakhir kata firman Allah, ya, yang terakhir, kita harus meminta kepada Bapa dalam Lukas 11. Saya baca Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau bapak-bapak yang jahat saja tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga itu. Makanya minta, karena firman Allah, setiap orang minta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk, maka pintu akan dibukakan baginya. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mengetuk, pintu dibukakan baginya. Setiap orang yang mencari akan mendapatkan. Nah, kalau kita mengumpamakan dengan jelas, kalau Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Tahun berapa itu di Surabaya, saya masih ada di Surabaya, seorang ayah yang mencintai anaknya, istrinya hamil, ya, lalu kemudian, ya, karena dia sudah pusing, nggak punya uang untuk anaknya, jadi dia pusing lalu merampok di Blauran. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia setelah merampok, ya ternyata dia ketahuan gitu ya. Dan kemudian dia menyanderah, tapi pada akhirnya dia tertangkap juga. Ya. Dan itulah kisahnya kenapa dia merampok. Ya kadangkala ya situasi kondisi, ya kita sudah lihat bagaimana tingkat kejahatan hari-hari ini dengan situasi yang ada. Nah, kalau kita tidak memiliki kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak memilikinya,
kita akan mudah terseret oleh situasi dan keadaan kita. Tapi kalau kita berada dalam urapan Allah, berada dalam baptisan Roh Kudus, kita akan melihat bahwa semua pasti ada jalan keluar. Pasti ada Tuhan tempatkan orang-orang yang baik hati. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Dan puji Tuhan, ya. Dari tahun 1 Maret 1987 saya merantau sampai di pernah sih masa-masa sulit, hanya makan itu, ya. Makan bubur 1 mok itu selama 2 minggu. Jadi minum air sebanyak-banyaknya. Tapi saya melihat bahwa Tuhan itu juga memberikan kekuatan, kesehatan. Ya, jadi yang kita makan itu menjadi energi, vitalitas yang tinggi. Memang secara manusia nggak mungkin. Tapi itulah Tuhan bisa melakukan. Tapi setelah itu Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Ada memang kadang proses. Apakah kita terus tetap setia pada Tuhan? Apakah kita tetap mau beribadah kepada Tuhan? Apakah kita tetap mau berdoa kepada Tuhan? Atau apakah kita tetap mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap mau melakukan firman Allah? Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan lahir batin dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi relakan dirimu dibaptis oleh Roh Kudus. Dan yang mau saya ulangi, miliki rasa lapar dan haus akan Roh Kudus itu. Percayalah kepada Yesus, taat kepada Yesus, dan kemudian percaya kepada janji Bapa yang akan dipenuhi. Tekunlah berdoa, menantikan Roh Kudus sama seperti murid-muridnya. Nah, kalau engkau belum dipenuhi, berdoa di kamarmu kah, di rumahmu kah, di gereja kah, di mana lah, ya. Tapi yang jelas kalau engkau betul-betul datang kepada Dia, pasti diberikannya. Nggak mungkin tidak diberikan. Karena apa? Tuhan menganugerahkan itu bagi semua orang. Bukan untuk satu orang, bukan hanya untuk pendeta, bukan untuk hanya orang. Semua orang yang membuka hatinya untuk berdiamnya Roh Kudus dalam kehidupannya. Itu sebabnya kalau kita katakan, penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan yang tidak kalah pentingnya dikatakan, meminta kepada Bapa. Kalau Bapa yang jahat saja, Bapa yang jahat yang seperti saya katakan tadi, perumpamaan tadi, karena cintanya kepada anak-anaknya, kepada istrinya, karena dia sudah tidak punya apa-apa, dia merampok. Memang itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan Alkitab katakan kalau Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Apalagi Bapa di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau engkau belum dipenuhi oleh Roh Kudus, minta dengan sangat kepada Bapa. Katakan ayat ini. Katakan Lukas 11 ini. Kalau ya Bapa-Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik, apalagi Bapa-Aku yang di surga. Bapa kita, karena setiap orang yang percaya kepadanya, dia punya hak untuk menerima, menyebut dia Bapa, kita anaknya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati hidup. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Biarkan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kami Tuhan. Kami berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden, berikan dia hikmat, akal budi dari Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Kepada para menteri, para gubernur, para wali kota, ini Tuhan Yesus, bupati, camat, lurah, RW, semua mereka rakyat Indonesia yang memiliki kuasa untuk membagi kebaikan bansos, mereka tidak menyalahgunakan, takut akan Tuhan memenuhi mereka. Gereja Tuhan diberkati, Paras Nasional juga diberkati semuanya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, gereja GP juga diberkati, sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada, di Ngare, di Lembah, di hutan, dimanapun Tuhan. Kuatkan mereka senantiasa dalam situasi dan kondisi apapun. Biarkan kami terus berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu terus berada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kalau engkau yang sakit, mari kita berdoa. Yang COVID, taruh tanganmu di kepala. Dan yang sakit, taruh tangan sakit dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, kami bermohon dengan sangat kepada-Mu, mari Engkau sembuhkan mereka-mereka yang sakit COVID dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan mereka-mereka dari COVID mereka dan dari segala sakit penyakit mereka apapun dalam nama Yesus. Angkat segala sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan kasih-Mu datang kepada mereka, tidak belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu bagi mereka Tuhan. Terima kasih pada dokter, para perawat. Tuhan Yesus juga memberkati mereka, menolong mereka Bapa. Tolonglah, tolong. Ya mereka tetap kuat, tetap segar di hadapan Tuhan. Pagari mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sama seperti Engkau memagari Ayub. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menjamah tanpa seizin Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Mereka-mereka juga tenaga kesehatan, para volunteer, aparat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai diberikan roh pengendalian diri dari Roh Kudus, buah-buah roh ada dalam hidup mereka, kasih, sukacita, penguasaan diri Tuhan Yesus, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mereka yang sakit itu telah disembuhkan dari apapun sakit mereka, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, lepra, tahir, kanker sembuh dalam nama Yesus. Yang mandul dipulihkan oleh Tuhan, dibuka kandungannya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yang jantung juga dipulihkan, yang kanker juga Tuhan. Yang stroke, mati badan separuh juga Tuhan sembuhkan. Mereka yang kista juga Tuhan sembuhkan. Apapun sakit penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang mengalami dampak dari semua ini Tuhan. Doa kami kepadamu. Tuhan datang kepada mereka, kuatkan mereka. Kalau Engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan. Mari Tuhan, tumpang jangkau mereka Tuhan. Kekuatan-Mu datang kepada mereka. Tolong mereka sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas, jalan-jalan di luar jalan Tuhan. Tuhan tolong mereka. Pulihkan hidup mereka, pulihkan ekonomi mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Selalu ada mujizat bagi mereka, pertolongan bagi mereka, sehingga mereka bisa berkata, karena baptisan Tuhan, karena Engkau hadir dalam hidup mereka, bisa berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku, yang memberikan tenaga kelegaan. Tuhan, terima kasih yang mau mengalami transformasi ilahi. Taruh tangan-Mu di dada maupun yang Kau percaya kepada Yesus. Tuhan, lihat tangan mereka yang ada di dada mereka. Baik mereka yang mau Tuhan dilahirkan kembali oleh Tuhan, supaya mereka memiliki sifat-sifat-Mu, karena Roh Kudus akan menolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lepaskan mereka dari segala ikatan dosa. Lepaskan mereka dari segala ikatan dosa. Lepaskan mereka, pakai mereka seperti Engkau memakai Paulus. Setelah Engkau melepaskan dari ikatan dosa kejahatannya Tuhan, Kau pakai dia secara dahsyat dan luar biasa. Sehingga mereka-mereka yang menaruh tangan di dada mereka juga mengalami transformasi Tuhan. Dan orang-orang akan melihat betapa Tuhan besarnya kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Doaku kepadamu Tuhan, baptiskan juga mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan mereka Tuhan yang menaruh tangan dada untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Engkau orangnya, buka hatimu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku, sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan Tuhan.
Sekarang ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat dalam hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang ku telah menerima hidup kekal dalam nama Yesus. Mereka-mereka juga Tuhan yang mengalami tamat sekolah, mereka mau sekolah juga Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong mereka Bapa, sehingga mereka tetap melakukan jalan-jalan yang baik di hadapan Tuhan. Dan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, oh Tuhan, Tuhan berkatilah, jauhkan dari segala perbuatan jahat, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus, saya ucapkan selamat menjadi warga negara surga. Dan bagi Anda yang sudah mengalami lawatan terobosan baru dari Tuhan kesembuhan, saksikan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan jugalah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah. Kau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Kalau malam ini kita mau tidur, jangan lupa baca firman Allah, kita berdoa. Dan kalau Anda tidak bisa tidur itu karunia Tuhan. Haleluya. Percayalah sama Tuhan ya. Dan Tuhan memberkati kita. Dan salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan Yesus memberkatimu. Dan Tuhan akan memberikan terbaik dan terindah, termanis selalu dalam hidupmu. Saat engkau tidur kata firman Allah, Tuhan akan memberkatimu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.